Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Yani Darmawansyah dengan NIM 2021-31081. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya. Jadi dalam UAS ini terdapat dua soal. Yang pertama, terdapat perancangan perangkat lunak atau sistem berorientasi objek dan terstruktur pada materi video berapa, bahasan apa, durasi berapa, sampai dengan berapa hal tersebut dipaparkan oleh setelah UTS oleh dosen. Jadi yang pertama itu, jadi pada materi 10 sampai 11 tentang artefak UML, bagian yang terdapat pada UML, durasi 15 sampai 16, kemudian materi kedua setelah UTS. Setelah itu, adapun soal selanjutnya yaitu dengan narasi sendiri, berikan penjelasan disertai gambar dan contoh perbedaan dan persamaan dari materi tersebut. Jadi jawaban saya adalah, jadi pada video yang saya ambil waktu itu adalah jika ingin merancang perangkat lunak berorientasi objek menggunakan UML, sedangkan untuk sistem terstruktur menggunakan DV. Uh, jadi untuk sesuatu yang merancang perangkat lunak dengan UML itu dengan berorientasi objek itu lebih baik dengan UML dibanding dengan DFD, karena DFD ini tentang sebuah alur diagram. Jadi UML digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, seperti interaksi antar pengguna dengan sistem, hubungan antar komponen, serta perilaku sistem. Contoh diagramnya adalah use case diagram yang menunjukkan bagaimana aktor atau pengguna berinteraksi dengan fungsi sistem. Adapun DFD, data flow diagram, DFD lebih fokus pada aliran data dalam sistem. Ini menggambarkan bagaimana data mengalir di antara entitas eksternal, proses, dan tempat penyimpanan data. DFD umumnya digunakan dalam analisis aliran data. Adapun terdapat perbedaan yaitu UML lebih luas cakupannya, meliputi struktur, perilaku, dan interaksi. Sedangkan DFD hanya fokus pada aliran data. UML cocok untuk sistem berbasis objek, sedangkan DFD lebih cocok untuk alur proses data. Adapun contoh gambarnya, selanjutnya untuk soal kedua, buatlah simulasi kasus atau permasalahan dengan kasus jawaban UTS yang di dalamnya menjelaskan kembali tentang entitas atau aktor yang terlibat beserta fungsinya, kemudian DAD, dan kamus data. Untuk soal nomor 2 ini udah ada pada UTS, jadi kita tinggal masukkan ke dalam jawaban. Jadi kemarin untuk UTS tentang studi kasusnya adalah sistem pemesanan makanan restoran. Jadi dalam kasus ini adalah sebuah restoran ingin mengembangkan sistem pemesanan makanan yang menghubungkan pelanggan, pelayan, dapur atau koki, dan kasir. Adapun entitas atau aktor yang terlibat yaitu pelanggan, pelayan, koki, dan kasir yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi si pelanggan akan melihat menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, kemudian pelayan mencatat pesanan, mengantarkan makanan, memberikan bill, kemudian koki menerima pesanan, memasak pesanan, menandai pesanan selesai, dan kasir itu membuat truk dan pembuatan laporan pendapatan. Selanjutnya ini adalah DAD atau kerangka kerjanya. Jadi ada 4 entitas yaitu pelanggan, pelayan, koki, kasir. Jadi si pelanggan akan melakukan pesanan melewati sistem pemesanan restoran, kemudian daftar pesanan akan diterima oleh pelayan, kemudian pelayan melakukan input pesanan bakal masuk ke sistem pemesanan restoran. Kemudian pesanan baru masuk ke koki, koki mengupdate status pesanan. Selanjutnya di sini di sistem pemesanan ini bakal masuk ke kasir. Kemudian kasir membuat data pembayaran untuk pelanggan dapat melakukan pembayaran atau bill. Kemudian ini diagram level satunya, yaitu pelanggan melakukan input pesanan, kemudian pesanan baru akan diarahkan ke proses dapur.
Kemudian kemudian data pesanan ini masuk ke dalam database pesanan. Selanjutnya dalam proses dapur ini, koki mengupdate pesanan. Setelah menerima pesanan, dia bakal mengupdate, masuk ke proses dapur. Kemudian status pesanannya masuk ke dalam database pesanan. Jika pesanan selesai, si kasir akan melakukan proses pembayaran dan masuk ke dalam database keuangan. Selanjutnya tentang kamus data. Jadi di kamus data ini dia bakal menjelaskan, kurang lebih dia bakal menjelaskan tentang apa ya, maksudnya menjelaskan tentang sesuatu yang maksudnya orang awam yang tidak paham. Jadi di sini bakal dijelaskan apa-apa data yang dipakai gitu untuk agar orang awam lebih mengetahui tentang apa yang kita bangun gitu. Selanjutnya itu adalah dengan penjelasan simulasi kasus tersebut, buatlah diagram UML yang berisi use case, class, activity, dan sequence. Oke, kita masuk dalam use case dulu. Jadi di use case sistem pemesanan makanan restoran ini ada 4 aktor. Jadi si pelanggan pasti akan memesan makanan. Jadi si pelayan bakal memberikan menu. Jadi adalah proses pada umumnya. Setelah si proses ini dia bakal extend atau proses selanjutnya ke sebuah pesanan. Jadi di dalam pesanan ini si pelayan bakal menerima pesanan dari si pelanggan. Kemudian di pesanan ini dia bakal extend ke input pesanan atau proses selanjutnya ke input pesanan. Jadi di input pesanan ini si koki bakal mengetahui si pelanggan ini dia memesan apa aja. Selanjutnya input pesanan ini juga bakal diterima oleh kasir. Jadi si kasir bisa langsung membuat bill pembayaran, kemudian si pelanggan bakal pembayaran bill. Setelah si input pesanan selesai, si koki memberikan sebuah message baru bahwa pesanan telah jadi dan akan diterima juga oleh pelayan. Selanjutnya extend atau proses selanjutnya yaitu si pelanggan menerima pesanan. Kurang lebih seperti itu use case-nya. Selanjutnya adalah kelas. Jadi kelas adalah kurang lebih sebuah konsep dalam OOP yang berfungsi sebagai cetak biru atau template untuk pembuatan objek. Jadi di sini adalah cetak biru atau objek dari sistem pemesanan makanan kita. Itu tetap ada 4 entitas di sini, pelanggan, pelayan, koki, kasir, dengan pesanan dan pembayaran yang harus saling terhubung. Kemudian ada pun detail pesanan dan menu, ini dijelaskan juga dalam kamus data gitu. Jadi si pelanggan membuat pesanan, pesan dicatat pelayan, pesanan diolah oleh koki, pelayan menjawab catatan pembayaran bakal dikonfirmasi oleh koki dan bakal diproses oleh kasir. Selanjutnya kita lanjut ke activity. Activity itu adalah sebuah alur kerja. Jadi alur kerja dari sistem pemesanan makanan itu pasti kita bakal mulai dulu dari si pelanggan. Jadi si pelanggan datang ke restoran, kemudian si pelayan menerima pelanggan, memberikan menu, memilih menu, mencatatkan pesanan. Jadi si pelanggan memilih menu, pelayan mencatat, kemudian input pesanan ke sistem, kemudian koki menerima pesanan, proses, kemudian pesanan selesai, kemudian si pelayan bakal mengambil pesanan, mengantarkan pesanan, kemudian pelanggan menerima pesanan, makanan selesai, meminta bill, kemudian si kasir bakal menerima bill, melakukan proses pembayaran. Si pelanggan melakukan pembayaran, kasir pembuatan struk, kemudian si pelanggan menerima struk dan selesai. Adapun sequence.
Sequence adalah diagram untuk pemodelan objek-objek interaksi antara objek-objek. Jadi bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, adapun soal selanjutnya yaitu dari simulasi kasus tersebut, buatlah 3 contoh rancangan interface atau UI dari rancangan perangkat lunak yang akan dibangun. Jadi saya membuat 3 UI. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah UI pemesanan menu. Jadi itu menampilkan daftar menu lengkap dengan harga, menyediakan fitur untuk menambah atau mengurangi jumlah pesanan, menampilkan ringkasan pesanan beserta total harganya, dan dilengkapi dengan tombol untuk memproses pemesanan. Jadi di UI pertama ini bisa terlihat menu apa dengan harga berapa, dengan bisa diedit, kita mau pesan berapa atau bisa dikurangin berapa, dengan ada pesanan dengan total, kemudian kita bisa langsung proses pesanan jika telah sesuai. Kemudian adapun UI dapur atau yang akan dipakai oleh Koki dirancang untuk menampilkan daftar pesanan aktif yang perlu diproses. Dilengkapi dengan status pesanan seperti pending atau booking, data pesanan termasuk catatan khusus, fitur untuk menandai pesanan selesai, serta riwayat pesanan yang sudah selesai. Jadi di di UI dapur ini, jadi kita bisa ngelihat si orderan berapa, kita bisa lihat ini orderan udah selesai atau belum, kemudian ada waktu, kemudian ada jadi pesan di meja berapa, menu apa, catatan harus pedas atau tidak, kemudian ada pun pesanan yang telah selesai atau maksudnya pesanan yang udah diantarkan gitu. Jadi selesai jam berapa, meja berapa, menunya apa aja, kemudian ada nomor order berapa gitu. Selanjutnya UI ketiga yaitu UI kasir, dirancang untuk menampilkan detail bill dengan rincian pesanan, perhitungan subtotal beserta pajak dan service charge, total pembayaran, opsi metode pembayaran seperti tunai dan kartu, serta dilengkapi dengan fitur untuk mencetak struk. Jadi di UI kasir ini bisa dilihat ini bill berapa, meja berapa, kemudian ada menunya, harga, kemudian subtotalnya, kemudian ada tax ataupun pajak, selanjutnya ini total, kemudian ada pun metode pembayaran mau tunai atau non kartu, kemudian jika sudah bisa langsung cetak struk. Kita bakal lanjut soal selanjutnya yaitu dari simulasi kasus tersebut sebutkan dan jelaskan rencana pengujian serta pemeliharaan yang akan dilakukan atau direkomendasikan oleh Anda kepada user. Jadi ada beberapa hal yang saya rekomendasikan untuk sebuah sistem perancangan pemesanan makanan pada restoran ini. Untuk pertama, rencana pengujian. Jadi ada 4 pengujian, yaitu pasti testing, kita pengujian fungsi kalkulasi harga dan total pembayaran, kemudian validasi input pesanan dan jumlah item, pengujian proses update status pesanan, verifikasi perhitungan pajak dan service charge. Selanjutnya, integration testing, itu ada pengajuan alur dari pesanan hingga pembayaran, verifikasi komunikasi antar modul, jadi UI pesanan, dapur, dan kasir, kemudian pengujian sinkronisasi data antar interface, kemudian validasi update real time status pesanan, kemudian ada sistem testing, yaitu pengujian performa sistem saat banyak pesanan, validasi keamanan akses setiap role, kemudian pengujian backup dan recovery data, kemudian ada stress testing untuk beban maksimal sistem. Selanjutnya ada user acceptance testing atau UAT. Itu pengujian kemudian penggunaan interface, validasi kesesuaian dengan proses bisnis restoran, kemudian pengajuan kelengkapan fitur dan fungsi, dan verifikasi akurasi laporan dan seterusnya. Kemudian ada juga rencana pemeliharaan. Jadi setelah kita melalui testing, ada pun pemeliharaan agar si sistem ini tetap terjaga gitu.
Jadi ada pemeliharaan korektif, yaitu perbaikan bug, penanganan error, kemudian optimasi performa, dan perbaikan masalah keamanan. Kemudian ada pemeliharaan adaptif, yaitu update sistem operasi, penyesuaian dengan regulasi baru, adaptasi terhadap perubahan hardware, kemudian upgrade komponen sistem. Adapun pemeliharaan preventif, yaitu penambahan fitur baru sesuai kebutuhan, peningkatan user interface, optimasi proses dan alur kerja, pengembangan laporan dan pengembangan laporan tambahan. Kemudian ada pemeliharaan preventif, yaitu backup data berkala, monitoring performa sistem, pemeriksaan keamanan rutin, dan pembersihan data tidak terpakai atau cache. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas pekerjaan UAS saya. Mohon maaf sebelumnya, saya Lutfi Hindarmonsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.